Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Gunawan dari kelas Paralel 2 Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjawab 3 soal yang sudah Bapak Rizal Pahlevi berikan untuk tugas ujian akhir semester 1. Nomor pertama, perjalanan hidup mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak dalam akhlaknya. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Silakan jelaskan berdasarkan pengalaman hidup kamu bagaimana kamu membentuk karakter kepribadian yang baik, serta apa yang akan kamu perbaiki ke depannya dan bagaimana caranya. Saya mengambil salah satu contoh ke perjalanan hidup saya yang belum lama belum lama terjadi, tapi saya mulai dari saya kecil dulu. Ya, berawal dari saya kecil, saya dari dulu sekolah selalu dekat dengan rumah saya gitu. Hal itu membuat saya bosan dan iri kepada teman saya yang kalau sehabis pulang sekolah itu bisa jalan-jalan dulu, main-main bersama teman-teman gitu ya kan, keliling-keliling. Nah, dari situ akhirnya saya bertekad ingin kuliah di luar kota yang jauh gitu, biar saya bisa hidup mandiri dengan cara ngekos gitu loh, dengan cara ngekos biar saya lebih hidup mandiri juga gitu kan, tanpa bergantungan dengan orang tua saya sendiri gitu. Saya sudah mulai planning ingin kuliah di mana, menghitung ongkos bulanan saya jika saya ngekos, terus bagaimana cara mengatur uang, itu semua sudah saya pikirkan matang-matang. Dengan cerita, lalu sampailah hari dimana UTBK tiba. Saya merasa cukup percaya diri karena sudah mempersiapkan semuanya demi cita-cita hidup mandiri. Namun sebelum saya berangkat, ibu dan ayah saya berpesan pada saya, "Dek, lebih baik kamu kuliah jangan jauh-jauh. Nanti mama nggak ada yang nemenin, papa kerja, kakak kerja. Mendingan kuliah yang dekat-dekat saja kampusnya." Pada saat saya mendengar kata tersebut, ya seketika saya menjadi dilema dan bingung gitu, berkecil hati juga. Akhirnya saya iakan saja perkataan orang tua saya dan langsung berangkat untuk pergi ujian UTBK tersebut. Selama saya mengerjakan soal UTBK tersebut, saya merasa pikiran terus apa kata ibu dan ayah saya gitu kan. Kalau saya memang kayaknya harusnya nggak jauh-jauh deh gitu gimana, dan itu membuat saya tidak fokus untuk mengerjakan UTBK tersebut gitu. Jadi buyar saja gitu, apa yang sudah saya pelajari sebelumnya sudah saya siapkan, buyar saja gitu hanya karena perkataan ibu dan ayah saya waktu itu. Nah, lalu singkat cerita, pengumuman UTBK itu tiba. Nah, saya merasa tertekan tuh waktu itu saat pengumuman tersebut, dan takut untuk melihatnya gitu, untuk melihat hasilnya apakah saya lolos atau tidak. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melihatnya dengan sesiap mungkin menerima segala hasil yang sudah saya raih. Ya, saya gagal dalam tes tersebut. Saya merasa sedih saat itu dan cukup kecewa dan terpukul ya. Walaupun ya saya tetap siap menerima. Setelah itu saya beritahu hasil kepada orang tua saya, dan hasil mereka juga sama, itu cukup sedih juga. Namun mereka tetap menyemangati saya dan menghargai saya gitu. Akhirnya dari situ saya mulai bergegas mencari univ lain yang menggunakan jalur mandiri, karena saya juga masih bertekad untuk masuk PTN juga. Nah, lalu singkat cerita saya menemukan nih satu univ yang dulu itu univ kakak saya pernah di situ. Kakak saya alumni di Universitas UPN Veteran Jakarta, dan saya tertarik untuk masuk ke situ pada saat itu. Lalu saya coba daftar lah pada saat itu di ujian mandiri. Kebetulan ada 2 gelombang. Saya mencoba masuk, saya sudah mencoba daftar, dan dengan harapan saya bisa tetap seperti planning saya pertama, yaitu bisa kuliah yang agak jauhan sedikit, biar saya bisa kos dan bisa hidup mandiri. Dan harapan seperti itu masih sama. Lalu singkat cerita, pengumuman gelombang pertama itu hadir, muncul, dan saya coba lihat hasilnya tersebut, dan hasil tersebut mengatakan bahwa saya gagal waktu itu juga. Lalu saya tidak, ya cukup bersedih waktu itu, cuman saya tetap bertekad untuk, dan masih optimis untuk bisa masuk ke situ. Dan akhirnya saya mencoba untuk masuk daftar kembali di gelombang kedua. Lalu di gelombang kedua juga saya masih bertekad dengan yang sama, semoga masuk dan semoga saya bisa hidup mandiri gitu tanpa bergantung dengan orang tua. Namun di saat saya sedang menunggu jadwal untuk pengumuman rilis, saya dan keluarga saya diberikan yang namanya musibah yang menurut saya tuh benar-benar terpukul sekali untuk keluarga saya. Itu ayahanda saya berpulang, dan dia
berpulang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menurut saya itu benar-benar memang titik terpuruk saya juga dan keluarga saya tentunya, yang membuat saya sangat waktu itu benar-benar down sekali. Terus juga saya juga benar-benar tidak percaya juga waktu itu juga saat itu. Dan menurut saya itu juga kayak benar-benar sedih sekali gitu kan, sudah tidak masuk PTN, terus tambah juga berita kehilangan yang benar-benar membuat keluarga saya sendiri shock gitu. Lalu saya jadi sedih-sedih, tapi di saat bersedih itu juga saya berpikir kalau misalkan saya selalu bersedih kayak gini, apa untungnya buat saya juga gitu kan. Emang ayah saya akan kembali lagi kalau saya bersedih, makin bersedih dan makin bersedih? Tidak juga kan. Yang malam ada saya menjadi gak jelas, gak karuan. Makanya saya waktu itu berpikir akhirnya kembali dan semangat saya kembali lagi untuk mengejar PTN waktu itu. Nah, singkat cerita, datanglah rilis lah tanggal untuk pengumuman gelombang kedua di Indonesia yang sebelumnya kita cek buka lagi, dan ya benar saja kebetulan ya saya gagal juga waktu itu juga di gelombang kedua karena ada alasan tertentu. Ya situ juga saya kembali lagi bersedih juga, cuman semangatnya tetap ada karena ada ibu saya yang harus saya rawat, yang harus saya temani, yang harus saya naikkan derajatnya gitu. Dan saya juga sadar mungkin Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyulitkan saya juga, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyulitkan umatnya, tapi hanya memberikan ujiannya saja gitu. Dan dengan berikan ujian tersebut juga itu juga umatnya pasti sudah mampu. Tidak mungkin dia memberikan ujian yang umatnya itu sama sekali tidak mampu gitu ya, melakukannya gitu. Di situ saya juga langsung benar semangat sekali untuk kuliah lagi, walaupun tidak PTN tidak masalah, yang penting saya mendapatkan ilmu yang saya ingin kejar, yaitu yang seperti saya masuk sekarang ini adalah jurusan ilmu komunikasi ya, yang mana sebenarnya sih sejujurnya juga saya tidak mengejar PTN tapi mengejar jurusannya, dan ya, saya alhamdulillah dapatkan jurusan ilmu komunikasi, jurusan yang saya inginkan. Dan itu benar-benar membawa semangat baru untuk saya, semangat yang untuk masa depan saya sendiri dan masa depan untuk keluarga saya sendiri juga, karena ya saya juga harus meningkatkan sebagai laki juga harus meningkatkan derajat keluarga sendiri dan keluarga masa depannya gitu, masa depan saya juga nanti. Nah, dari pengalaman hidup saya sendiri itu saya menjadi karakter baru, yaitu mendapat karakter yang menjadi lebih sabar, terus menjadi lebih dewasa. Dan menurut saya kedewasaan ini tuh menurut saya terlalu dini, karena saya masih berpikir untuk masih bisa leha-leha lah, berpikiran masih yang suka pikirannya main saja. Tapi saya sekarang jadi lebih dewasa, saya lebih jadi berpikir ulang untuk bermain atau ngapain itu. Lebih baik saya di rumah dengan ibu saya, nemenin ibu saya, lebih dewasa juga untuk mengambil keputusan dan lain-lainnya. Itu yang membuat saya benar-benar berubah karakter saya juga, yang dari tadinya masih kayak anak kecil, sekarang menurut saya lebih dewasa dan lebih siap lah untuk kedepannya juga. Lalu bagaimana caranya saya untuk memperbaiki, ya seperti itu juga tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ya peran orang tua juga sih, orang tua ada salah satunya alasannya orang tua juga, biar saya bisa lebih dewasa ya, orang tua saya lebih bangga lagi nanti kepada saya dan pada orang lain juga gitu, bisa membanggakan saya untuk karena saya bisa loh untuk jadi orang gitu. Lalu ada satu yang kalau tadi dari pertanyaan itu, satu yang harus ingin diperbaiki mungkin ya mungkin sholat saya, karena jujur saja saya sholatnya juga masih rada bolong-bolong, walaupun sekalinya sholat juga masih tepat waktu alhamdulillah, namun masih ada beberapa yang bolong-bolong. Kalau misalkan seperti di jalan atau di mana kan masih oke, tapi kalau di rumah saya juga masih bolong-bolong. Itu yang ingin saya ubah untuk kedepannya. Lalu yang nomor 2 ada Sionisme adalah membentuk karakter manusia sebagai khairu ummah. Menurut kamu bagaimana cara membentuk karakter tersebut? Kalau menurut saya dengan cara jadikan generasi sekarang menjadi generasi robani, karena generasi robani adalah generasi yang memiliki sifat yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Robani sendiri berasal dari akar kata rob. Secara leksial atau lugawi, rob itu artinya pencipta, pengatur, pelindung, pendidik, dan lain-lain. Menurut saya generasi robani yang saat ini perlu dicetak adalah generasi era disrupsi dan era digital.
Yang mana generasi Robani pada zaman ini berbeda dengan generasi Robani ketika masa Rasulullah SAW. Generasi Robani tidak semata-mata hanya yang memiliki karakteristik yang Allah harapkan pada konteks masa lalu, namun juga generasi Robani dalam konteks masa depan. Karena ya tidak akan bisa juga, tidak akan bekerja juga kalau misalkan kita tetap menjalankan generasi Robani yang dengan standar masa lalu juga, karena sekarang sudah berubah, era digital, semua di mana-mana juga digital, dan kita harus lebih aware untuk masa digital gitu. Lalu untuk soal terakhir ada soal ketiga, yaitu silahkan jelaskan membentuk energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa. Jelaskan cara mencegah dari pengaruh budaya negatif saat ini. Yang pertama itu kalau menurut saya menanamkan pendidikan karakter sejak dini, terus pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat, terus mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Lalu yang keempat adalah memperluas wawasan dan pengetahuan dalam ranah ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial. Lalu yang kelima adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri. Lalu yang keenam ada pendidikan moral dan pengembangan karakter pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan lain-lain. Untuk mencegahnya dari budaya negatif saat ini, yaitu ya menurut saya untuk kita yang para muslim itu juga harus banyak-banyak membaca Al-Quran, sholat 5 waktu juga harus juga. Terus juga ya untuk pemakai akal juga, tidak asal mengikuti tren ini tren itu. Kita juga harus melihat juga apakah tren ini cocok di Indonesia atau di kalangan kita atau di agama kita juga. Menurut saya sih di situ, supaya tidak terjerumus dengan negatif. Dan salah satunya juga tadi sudah saya sebutkan, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Jika kalau kita memiliki atau memilih teman bergaul yang tepat, terus lingkungan yang tepat juga, ya kita akan terbawa dengan lingkungan tersebut gitu. Kalau lingkungannya bagus, terus teman bergaul kita juga bagus-bagus juga, lebih ke arah positif, kita juga akan terbawa menjadi arah positif. Nah, sebaliknya juga kalau misalkan semuanya negatif, kita juga akan terbawa menjadi orang yang negatif juga. Lalu hal ini juga bisa dilakukan dengan adanya kerjasama antara tenaga pendidikan di sekolah dan juga peran orang tua di rumah dalam membentuk karakter serta moral sang anak agar sesuai dengan nilai Pancasila dan juga agama. Karena peran orang tua juga yang membuat karakter anak itu menjadi ada. Kalau misalkan orang tuanya memiliki karakter A, anak menjadi juga mempunyai karakter yang A. Kalau orang tuanya yang B, karakter anaknya juga yang B. Jadi kita para orang tua juga harus bekerja sama dengan tenaga pendidikan di sekolah juga untuk mengajarkan bagaimana cara atau bagaimana membentuk karakter yang benar sesuai moral, Pancasila dan juga agama mereka masing-masing tentunya. Kalau menurut kita agama Islam. Sekian dari saya, orang Gunawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.